Ada 548 pemerintah daerah otonom di Indonesia, 416 kabupaten, 98 kota, dan 34 provinsi. Saat ini, pemerintah kota dan kabupaten berlomba untuk meningkatkan daya tarik pariwisata dan investasi. City branding menjadi suatu proses yang harus dijalankan agar upaya tersebut tercapai. City branding dijelaskan sebagai salah satu bentuk promosi sebuah kota untuk meningkatkan citra dari kota tersebut sebagai sebuah destinasi wisata. City branding juga merupakan alat untuk membangun kembali citra sebuah kota. Konsep city branding sangat banyak digunakan oleh kota-kota untuk mempromosikan citra kota mereka sebagai kota. Dimulai dengan bentuk logo, slogan, pengelolaan event, dan sponsorship perlu diperhatikan dalam program city branding. Berikutnya, apa sebetulnya manfaat dan tujuan apabila suatu kota atau daerah menerapkan city branding? Nah, yang pertama, adanya penerapan city branding ini dapat mengkomunikasikan gambaran tentang identitas suatu kota kepada masyarakat luas. Yang kedua, dapat meningkatkan citra positif dari kota yang bersangkutan. Ketiga, mendorong warga lokal untuk membangun kotanya sesuai branding yang diciptakan. Lalu yang keempat, menjadikan kota sebagai tujuan wisata. Yang kelima, dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. Dan yang keenam atau yang terakhir, jika poin-poin yang sudah disebutkan sebelum itu dapat terwujud, maka otomatis akan terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah. Ini saya akan menerangkan mengenai ciri dari city branding yang baik. Yang pertama, city branding yang baik mewakili keunggulan dari kota setempat. Lalu yang kedua, city branding yang baik sesuai dengan realitas kota. Lalu yang ketiga, city branding yang baik menciptakan image yang baik tentang kota tersebut. Dan terakhir, city branding yang baik dapat menarik minat orang untuk datang ke kota tersebut. Apakah penting penerapan teknologi dalam city branding? Penggunaan teknologi dalam penerapan city branding itu sangat penting. Yang kita maksud dalam teknologi itu adalah penggunaan sosial media, aplikasi, dan website sekalipun, di mana platform-platform inilah yang bisa memperkenalkan apa saja keindahan-keindahan yang ada di kota tersebut, seperti penggunaan Instagram, Twitter, bahkan TikTok sekalipun. Nah, disinilah bisa tercapai keinginan atau tujuan dari city branding tersebut. City branding sebagai identitas kota merupakan suatu strategi penting untuk memperkuat identitas dan citra suatu kota. Selain itu, city branding berfungsi sebagai daya tarik wisatawan, di mana brand dari kota tersebut digunakan sebagai media promosi untuk menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Apabila banyak wisatawan yang berkunjung ke kota tersebut, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan akan menaikkan perekonomian kota tersebut tentunya. Kemudian dalam membuat city branding sebagai identitas kota, penting untuk tetap konsisten pada bagaimana sih awal branding suatu daerah untuk mencegah terjadinya kebingungan masyarakat mengenai sebenarnya apa sih yang istimewa dari suatu kota tersebut. Selanjutnya, peran pemerintah daerah dalam pembangunan city branding. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan city branding ini. Terdapat beberapa peran utama dari pemerintah daerah yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pengembangan citra. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merumuskan strategi pengembangan citra kota yang mencakup nilai-nilai unik, keunggulan, dan identitas kota tersebut. Dan yang kedua yaitu pengelolaan sarana publik atau infrastruktur. Pemerintah daerah dapat meningkatkan citra kota dengan mengelola dan memelihara sarana publik atau infrastruktur seperti taman, jalan raya, dan bangunan publik lainnya secara baik. Dan yang ketiga, promosi dan pemasaran. Pemerintah daerah perlu aktif dalam promosi dan pemasaran kota melalui berbagai media dan platform. Dan yang keempat ada kolaborasi dengan pihak swasta.
pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengembangkan proyek-proyek yang mendukung city branding, seperti pembangunan pusat perbelanjaan, hotel, atau tempat wisata. Dan selanjutnya yang kelima ada pendukung industri kreatif. Pemerintah daerah juga dapat menjadi pendukung bagi industri kreatif lokal seperti seni, budaya, kuliner, dan kerajinan yang dapat menjadi daya tarik bagi kota tersebut. Dengan peran yang proaktif dan terkoordinir, pemerintah daerah dapat membantu membangun citra yang positif dan menarik bagi kota mereka. Untuk pembahasan city branding selanjutnya yaitu adalah strategi city branding. City branding sendiri yaitu strategi komunikasi jangka panjang untuk menciptakan citra atau image kuat dan positif mengenai suatu kota. Ada beberapa tahapan dalam strategi branding yang efektif, yaitu yang pertama ada riset dan analisis. Di riset dan analisis ini kita harus memahami 3 poin, yaitu ada memahami target daripada audiens, lalu ada analisis SWOT, lalu yang terakhir ada mempelajari city branding dari kota lain. Maksud daripada memahami target audiens yaitu adalah agar kita memahami target audiens agar membantu mengembangkan pesan yang relevan dan menarik bagi mereka. Lalu yang kedua ada analisis SWOT, yaitu evaluasi kekuatan atau strength, lalu kelemahan atau weaknesses, lalu ketiga ada peluang atau opportunities, lalu yang keempat ada ancaman atau threats yang dimiliki daripada kota lain. Lalu yang terakhir ada mempelajari city branding dari kota lain. Maksudnya adalah ini bisa menjadi inspirasi, tapi jangan hanya menjiplak, tapi kita mengadaptasikan dan membuat karakteristik di kota sendiri. Lalu yang kedua ada pengembangan identitas visual. Pengembangan ini maksudnya adalah kita harus mempunyai logo, mempunyai slogan, dan mempunyai font dan warna. Maksud daripada kita mempunyai logo adalah agar city branding kita mudah diingat, lebih menarik, dan mempresentasikan esensi dari kota kita sendiri. Lalu yang slogan singkat saja, misalnya kota Yogyakarta ada Jogja Istimewa. Terus agar daripada slogan ini agar pesan city branding kita diingat oleh para pengunjung. Lalu ada font dan warna. Kegunaan daripada font dan warna ini adalah agar slogan kita itu lebih menarik, logo kita itu dibuat lebih menarik. Lalu yang terakhir ada komunikasi dan pemasaran. Komunikasi dan pemasaran ini mempunyai 4 hal. Yang pertama adalah kampanye iklan. Kampanye iklan ini dibuat agar kita bisa mempromosikan dari city branding kota kita sendiri. Lalu yang kedua ada event dan festival. Adanya event dan festival ini kita bisa menonjolkan keunggulan daripada city branding kita. Lalu yang ketiga ada hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat ini agar kita bisa mendapatkan publisitas positif bagi kota kita sendiri. Lalu yang terakhir ada media sosial. Manfaatnya media sosial ini adalah untuk berinteraksi dengan target audiens, lalu menyebarkan informasi, dan yang terakhir membangun komunitas. Adapun contoh city branding yang sudah sukses yaitu ada Singapura dengan julukan Lion City-nya. Lalu yang kedua ada Melbourne dengan julukan The Most Livable City. Lalu yang terakhir ada Dubai dengan julukan City of Gold. Yang selanjutnya adalah penerapan city branding di Kota Semarang. Pada tahun 2007, pemerintah Kota Semarang melakukan city branding yang memiliki slogan yaitu Semarang Pesona Asia. Program ini menawarkan berbagai atraksi kebudayaan dan pariwisata yang bercita rasa Asia. Program ini diinisiasi oleh Wali Kota Semarang yaitu Sukawi Sutarik yang bertujuan untuk memasarkan dan menjual potensi pariwisata Kota Semarang baik kepada turis asing maupun turis lokal. Tujuan dari memasarkan dan memperkenalkan Kota Semarang kepada masyarakat luar yaitu agar masyarakat luar mengetahui bahwa Kota Semarang adalah kota yang menarik untuk dikunjungi. Namun, program ini tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Kegagalan Semarang Pesona Asia disebabkan karena ketidaksesuaian city branding terhadap keadaan yang sebenarnya. Selain itu, minimnya promosi juga menjadi salah satu faktor kegagalan program tersebut. Sehingga, slogan Semarang Pesona Asia menjadi hilang seiring pergantian kepemimpinan Pemkot Kota Semarang.
Kegagalan Semarang Pesona Asia sebagai city branding ini dikarenakan ketidaksesuaian city branding tersebut dengan keadaan kota Semarang yang ada, dan juga tidak adanya rencana panjang dalam mewujudkan city branding tersebut. Selanjutnya ada pembaruan city branding, yaitu Semarang Variety of Culture. Dalam city branding ini, Bapeda itu selaku pihak yang bertanggung jawab telah melakukan beberapa upaya agar city branding ini tuh lebih mencerminkan kota Semarang dan juga sudah menyesuaikan dengan kondisi Semarang. 2022 terdapat pembaruan city branding kota Semarang. Semarang, simpul ekonomi Jawa. Dalam city branding ini berupaya mendorong konsep pemerataan ekonomi yang bertumpu pada aktivitas perdagangan dan jasa. Beberapa perubahan city branding yang telah ada, maka pemerintah Semarang seharusnya lebih berbenah agar dapat membuat city branding yang memang benar-benar mencerminkan kota Semarang. Contoh city branding yang baik dari kota Semarang yaitu Semarang Variety of Culture, mengacu pada varietas budaya di kota Semarang. City branding ini diinisiasikan oleh Universitas Negeri Semarang dalam kolaborasi dengan Bapeda dan mengacu pada strategi B2DM atau Brand Belief, Brand Driver, dan Brand Marketing. City branding ini mencakup berbagai aset dan lokasi yang menarik bagi wisatawan yang ingin meneliti varietas budaya di kota Semarang. Dengan destinasi wisata seperti Lawang Sewu, Kota Lama Semarang, Masjid Agung Semarang, Kuil Sampukong, dan Vihara Buddha Gaya Watugong. City branding kota Semarang Variety of Culture mencakup berbagai aset dan lokasi yang menarik yang mencakup sejarah, culture, dan budaya lama di kota Semarang. Ini memungkinkan wisatawan untuk meneliti varietas budaya yang ada di kota Semarang tersebut.